البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terakhir lewat di kitab Shalah. Ini kitab salat di bab yang ke-13 salatul khauf. Salat khauf, ini salat ketika di peperangan, merasa takut, mempunyai tata cara yang khusus. Yang apabila mungkin dilakukan ketika sholat biasa, batal sholatnya. Jadi mempunyai sholat keadaan khusus. Sampai disebutkan terlewat boleh dalam keadaan berjalan, boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Bahkan 1 rakaat saja, sholat maghrib 1 rakaat, zuhur 1 rakaat boleh. Wallahu a'lam. Untuk kesimpulan yang kita bahas. Berikutnya kita masuk bab yang ke-14, bab sholatil idain. Bab sholat idain, sholat 2 hari raya. Ya, sholatul idain, ya, 2 hari raya. Disebutkan oleh Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah di Tawdihul Ahkam. Lebih aman kita membaca orang yang sudah meninggal. Pembahasan syarah buku para ulama telah meninggal. Wastanna biman qad mata. Barang saya mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal, yang mengakhiri hidupnya dengan kebaikan insyaallah. Seperti Imam Sunani, demikian juga ini, ya insyaallah. Walaupun ada sedikit kritikan tentang masalah-masalah manhaj dan sebagainya, tapi insyaallah dipakai buku beliau. Ya. Adapun orang masih hidup, kadang-kadang kita belum tahu bagaimana akhir dari mereka. Sebutkan di sini sumya id dan diberi nama id, bisa ditulis. Kenapa dikatakan id? Di'anahu ya'udu, karena dia kembali. Ada ya'udu idan, karena dia itu kembali. Wa yatakarrar, berulang-ulang. Bima an'amallahu bihi ala ibadi, dengan apa yang Allah berikan kenikmatan dengannya kepada hamba-hambanya. Minal ibadat wa syair, dari ibadah-ibadah dan syiar-syiar. Ya, jadi itu. Dikatakan id kenapa? Karena dia berulang-ulang. Idul Fitri setiap tahun ya sekali. Kalau satu tahun kan dua kali id, Idul Fitri, Idul Adha. Gitu. Dikatakan idain berarti 2 hari raya, 2 hari yang berulang-ulang, ya, untuk kemudian mempunyai ibadah-ibadah tertentu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima tafadhala bihi alaihim minal bahat wa thayyibat. Dengan apa yang Allah berikan juga pada mereka dari perkara yang mubah-mubah. Sebutkan boleh di hari itu perempuan-perempuan gendang, rebana seperti itu dengan tidak berlebihan, boleh. Seperti perkara arus pernikahan di waktu seperti ini boleh. Yang di waktu-waktu yang lain ya dibicarakan tidak boleh. Foto ibadah demikian juga makanan-makanan yang baik-baik. Itu. Yaumul id, yaumul aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari id itu hari makan dan minum dan zikir pada Allah. Demikian juga yaumut tasyrik, hari tasyrik, hari dimakan, minum. Kemudian juga alati yadharunaha, yang mereka tampakkan dengannya wa yatamatta'una biha, mereka bersenang-senang di hari Id tersebut. Fi hadaini yaumaini, 2 hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha. Ya itu. Faminha fitr, di antaranya berbuka. Sebelumnya berpuasa 1 bulan. Insyaallah sebentar lagi kita masuk ke Ramadan, ya mungkin sekitar 22 hari sekitar itu. Ya, asalnya berpuasa di bulan tersebut. Kemudian ketika masuk Idul Fitri, ya faminha fitr, makan, boleh makan. Biasanya puasa, tapi boleh makan. Badal man'i, setelah dilarang. Min mubahi ta'am, dari boleh-bolehnya makanan-makanan. Wa syarab, dan minuman. Wa nikah, dan nikah. Ya suami istri, wa tabasud. Bil bahat, dan tabasud. Ya ini istilah kita ya berlapang-lapang. Bukan berarti berfoya-foya dalam hal mubah. Ini makanan minuman, tapi itu berlapang-lapang. Minum. Kadang dulu kalau pas Id itu ya tidak pernah minum Coca-Cola, di Id itu minum Coca-Cola. Itu masuk harganya mahal dulu. Minum Coca-Cola. Yang biasanya enggak minum itu. Watahani, memberikan tahniah selamat Idul Fitri, ya, Idul Adha. Ziarat, menziarahi keluarga-keluarga. Ya kadang mengkhususkan waktu itu, enggak pernah mendatangi kerabatnya yang jauh kecuali dari itu. Ya, biasanya itu mudik, pada mudik mereka menziarahi keluarga-keluarga mereka.
Wa syukrullah, dan syukur pada Allah SWT. Ya, demikian. Dengan badan yang sehat dan melaksanakan syiar-syiar yang agung, ya, seperti sedekah di Idul Fitri, takbir, salat, ya, ataupun ketika menyempurnakan manasik haji dan sebagainya. Kemudian juga walikul ummah ayat. Ya, ayat duha. Setiap umat mempunyai id-id, ya. Dan untuk kaum muslimin yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Menampakkan di situ farah, kegembiraan, surur, ya, kebahagiaan. Bimurul waktiha, dengan melewati waktu-waktu tersebut. Biidai al-fitr wa nahr. Walakin amadallahu al-muslimin, akan tapi Allah memberikan kepada kaum muslimin biidai, dengan dua id, al-fitr wa nahr. Ini Idul Fitri dan nahr, yang munahr, yakni menyembelih, Idul Adha. Ya itu. Kemudian juga disebutkan di sini yang perlu diperhatikan, wala yasugu ta'zim zaman, tidak boleh untuk kemudian mengagungkan waktu-waktu, wala makan, demikian juga tempat, lam ya'ti ta'zimuh, yang tidak datang pengagungannya fi syara', dalam syariat. Ya, hati-hati. Kita tidak boleh melakukan id kecuali sudah disyariatkan. Wa dzalika ka'tadami ta'zim maulid nabi. Seperti apa? Mengagungkan maulid nabi. Nah, tidak boleh. Mana dalilnya? Buku ini mungkin tidak pernah dibaca oleh mereka ini. Ya, karena disebutkan ini nggak akan diambil mungkin. Tidak boleh mengagungkan hari, zaman atau tempat, harus ada syariatnya. Tidak boleh seperti apa? Mengagungkan maulid nabi. Ya. Au dzikrul Isra Mi'raj, ya, hari Isra Mi'raj. Wa yaum Badr, hari perang Badar. Wal fath wal hijrah, dan sebagainya. Fathu Mekah ataupun hijrah. Ya, tidak boleh. Qala fi Tambil Ghafilin, berkata di Tambil Ghafilin, buku-buku mereka sendiri sebenarnya. I'tiqad dzalika qurbah min adamil bid'ah. Keyakinan demikian sebagai pendekatan diri pada Allah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, merasa itu mendekatkan diri pada Allah. Ya, sampai meyakini Nabi hadir di majelisnya itu, ya, seperti itu. Termasuk paling besarnya bid'ah, min adamil bid'ah, paling besarnya bid'ah. Wa akbahi sayiat, dan paling jeleknya kejelekan-kejelekan. Yang bagi lil ajiz anil ingkar hadil munkarat ala yahdur masjid alladzi tuqam fi. Orang yang tidak mampu untuk mengingkari hal seperti ini, untuk tidak hadir di masjid yang ada hal tersebut. Fa taqsiru sawadi ahli bidah manhiyun anhu. Membanyakkan hitamnya ahli bid'ah dilarang. Nah, kalau nggak bisa melarang, jangan ikut. Karena ikut mereka berarti seakan-akan apa? Membesarkan perkara bid'ah tersebut. Ya itu. Wa tarkil manhiyan wajib, meninggalkan yang dilarang adalah wajib. Wallahu a'lam. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Ya, ini tentang masalah itu. Berikutnya disebutkan di sini hadis yang pertama, qala Allah Ta'ala, ini bab yang ke-14, bab salatul idain. Hadis ke-1 dan dia adalah hadis yang ke-451. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, di sini sahih, ya, Hasan, tentang permasalahan kapan hari Id, ya, demikian Idul Fitri, Idul Adha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, al-fitru, Idul Fitri, ya, fitr ini berbuka. Sebelumnya kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian hari itu boleh berbuka. Adalah yauma yuftirun nas, hari manusia itu melakukan futur, melakukan berbuka juga. Jadi Idul Fitri itu adalah ketika manusia itu berbuka. Wal adha yauma yudahin nas, dan Idul Adha, ya, itu adalah hari manusia menyembelih. Yaitu ketika mereka menyembelih, ya, dohaya, kurban, maka disitulah nama Idul Adha. Rawi Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi. Berkata Al-Imam As-Sunani Ta'ala, hadal hadis ana mana hada. Sebagian ilmu berpendapat hadis ini maknanya adalah al-fitru wa shaum ma'al jamaah wa mu'dhamin nas. Berbuka dan puasa bersama dengan jamaah. Jamaah orang yang banyak. Wa mu'dham, dan kebanyakan manusia. Itu Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bersama dengan kebanyakan manusia. Intaha bilafzi. Selesai dengan lafaznya. Bi dalil ala annahu yu'tabaru fi subutil id muwafaqah linnas. Di sini ada dalil bahwa tetapnya id itu dengan menyesuaikan, muwafaqah, sesuai dengan manusia. Manusia buka, manusia puasa. Wa anal munfarid bi ma'rifati yaumil id, orang yang menyendiri tentang hari id, bi ru'yah, terhadap ru'yah, yajib alaihi muwafaqah ghairihi, harus mengikuti
ya orang yang lain. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan tentang Quraib, ya hadis Quraib ini mau disebutkan yang panjang lebar. Kemudian juga disebutkan wa ta'ala hadis Ibnu Abbas bi annahu yahtamil kemungkinan annahu lam yaqul bi ru'yati ahli Syam. Ibnu Abbas tidak mengambil pendapat ahli Syam. Lihtilafil matali' fi Syam wal Hijaz. Ini pendapat Imam Sunani. Nah, kalau ikut buku ini berarti setiap negara punya tempat melihat masing-masing. Ya, kalau mengikuti pendapat Imam Sunani berarti setiap negara Indonesia punya ru'yah sendiri. Jadi Ibnu Abbas beliau tidak menganggap ru'yah orang Syam karena perbedaan matali' tempat-tempat melihat fi Syam wal Hijaz, di Syam dan Hijaz ini di Madinah. Mekah Madinah. Itu. Jadi menurut beliau ya berbeda-beda setiap negara. Ini permasalahan khilafiyah yang sering kita ulang-ulang. Itu. Jadi menurut hadis ini bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari manusia itu melakukan Id. Berikutnya hadis yang kedua, wa Nabi Umar dari Abu Umar bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata ini radhiyallahu anhu yang tepat adalah radhiyallahu anhu. Ya ini Anas bin Malik ya. Abu Umar disebutkan oleh Imam Sunani Ansori. Ya, karena Anas bin Malik kan seorang Ansor. Namanya Abdullah min sigori tabi'in. Ini termasuk tabi'in yang kecil. Dikatakan sigori tabi'in itu yang melihat sahabat sedikit. Bukan berarti umurnya muda Anda. Yang melihat sahabat sedikit saja namanya sigor. Kibar tabi'in itu banyak bertemu para sahabat. Meriwayatkan dari sekelompok dari para sahabat wa umira ba'da abihi, dan dia diberikan umur yang panjang setelah bapaknya itu Anas bin Malik zaman tawilan, waktu yang panjang juga. Mari disebutkan di sini dari Abu Umar seorang tabi'in an ummumatin lahu, ummumah itu akmam, dari paman-paman dia. Tidak disebutkan siapa nama pamannya ini. Minas sahabah, dari para sahabat. Ya. Di sini sahih ya. Ana rakaban ja'u, sesungguhnya ada rombongan pengendara. Ya, ada rombongan yang datang mereka, yang menaiki kendaraan. Fasyahidu, maka mereka bersaksi annahum ra'au hilal, sungguhnya mereka melihat hilal. Apa hilal itu? Bintang bulan sabit. Itu biasanya dilihat setelah matahari tenggelam. Kalau sudah masuk Syawal atau masuk Sya'ban, setelah tenggelam matahari itu keluar sebentar matahari itu, bulan itu. Jadi matahari tenggelam di arah barat. Kita lihat di situ juga beberapa saat keluar di situ apa? Bulan sabit kecil. Sebentar saja. Mungkin tidak ada 5 detik, tidak ada, hilang dia. Ya itu. Maka apa? Itu sudah masuk bulan yang baru. Maka di sini rombongan ini yang datang bersaksi sungguh mereka hilal, mereka telah melihat hilal, yaitu apa? Bulan sabit. Bil amsi, kemarin sudah lihat. Malam berarti, malam kemarin sudah lihat ada bulan. Fa'amaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat, ya, fa'amaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat ayuftiru, untuk berbuka. Karena ini rombongan kemarin malam lihat, kita enggak lihat, kemarin mereka lihat. Dan mereka naik onta, dekat saja kan itu. Jaraknya kita pernah sebutkan, safar itu berjalan kaki, dikatakan safar berangkat pagi sampai sore, pulang balik, itu namanya safar, dekat. Jadi kemarin malam, ya maghrib, setelah maghrib mereka melihat. Kemudian datang kepada Nabi di siang harinya, Nabi merintahkan berbuka karena mereka kemarin lihat. Nah itu. Dan jaraknya enggak jauh kan itu. Maka Nabi merintahkan mereka para sahabat untuk ayuftir, untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan waktunya salat itu sudah habis. Kan datangnya kabar setelah salat zuhur. Enggak bisa salat itu lagi. Ya berbuka saja. Salatnya besok. Wa idza asbahu, dan apabila berpagi hari besoknya, asbahu pagi harinya besoknya, ayyuhdu ila musallahum, untuk mereka berangkat pagi-pagi ke tempat-tempat salat mereka di lapangan itu. Ahmad wa Abu Dawud, meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wa hadza lafzu, ini lafaznya beliau Imam Abu Dawud, wa isnaduhu sahih, sanadnya adalah sahih. Ya itu. Semua Imam Sunani jelas ya di sini ya. Wal hadis dalilun, hadis ini menunjukkan ala anna sholatal id, sungguhnya salat id tusolli, dilakukan fil yaumi tsani, di hari yang kedua. Haitsu ingka syafal id, yang mana
tersingkap id ba'da khuruji waktu sholat, setelah keluarnya waktu sholat. Sudah habis, datang kabar setelah zuhur. Ya sudah buka aja sholatnya besoknya. Ya itu. Maka di sini dibahas tentang permasalahan ini. Ini pertama tadi bahwa id hendaknya bersama dengan manusia, tentu saja di atas kebenaran ya. Kalau kemudian dengan hisab ya tidak dipakai. Hisab adalah bid'ah. Perhitungan waktu itu. Harus melihat. Kemudian juga waktu sholat itu kapan? Ya, mulai dari apa? sebagaimana sholat duha. Matahari ya kelihatan sudah agak tinggi satu sepenggalan, satu tongkat sekitar itu, itulah waktunya sholat id. Selesainya kapan? Yantai waktu salatil id bisa wadi syams, dengan tergelincirnya matahari. Ya ini sebelum waktu zuhur itu. Kalau sudah tergelincir waktu zuhur masuk, berarti sebelum masuk waktu zuhur. Dengan tergelincirnya matahari. Ada hadis tadi kita sebutkan. Nah itu. Kalau lah sholatnya waktu itu, Nabi kan akan sholat setelah zuhur kan, tapi Nabi kemudian melakukannya di pagi hari besoknya. Ya itu. Kemudian juga apabila diketahui idza ulima, apabila aliman nas, apabila manusia mengetahui anna yaumam, sesungguhnya hari mereka itu id, sudah id ya, asna dari kal yaum, di tengah-tengah hari tersebut. Jelas tadi kita sebutkan kalau sudah mengetahuinya itu setelah sholat zuhur dilakukan besoknya, sebagaimana hadis yang tadi. Kalau dia mengetahuinya jam 7, jam 8 pagi ya boleh langsung melakukan sholat id di waktu tersebut. Ya demikian. Di sini sudah ada Anda.